Ya, kembali di Semangat Ya. Pagi Parlemen pemirsa, dan kita masih berbincang mengenai tentang kesenjangan. Darurat Indonesia darurat. Betul sekali. Nah, Senjangan ini ekonomi. kesenjangan ekonomi atau gini rasio. Nah, Ya. tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amir Uskara bahwa ketimpangan ini juga banyak soal. Bisa jadi yang kaya semakin kaya, Ya. atau yang miskin memang jalan di tempat. Atau bahkan yang miskin justru semakin miskin. Nah, ini kita akan tambah narasumber kita. Tambah, kalau tadi sudah dengan Pak Amir ya. Iya, anggota Komisi 11. Sekarang ada anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Khalilur Rahman. Assalamualaikum, Pak Khalil. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Tadi Iya. kita sudah berbincang ya bersama Pak Amir ini mengenai kesenjangan ekonomi Ya, seperti itu. Nah, bentuk-bentuk kesenjangan ekonomi seperti apa sih Pak? Bentuk-bentuk kesenjangan ekonomi itu menurut pendapat saya Menurut sangat Bapak, banyak ya. ya, sangat banyak. Ya, pertama mungkin kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat ya. Ya, kemudian kedua kesenjangan ekonomi antar daerah. Dan bahkan ada lagi yang mengatakan kesenjangan ekonomi antar atas dan bawah ya. Atas dan bawah dalam satu satu kelompok ya. Kelompok. Ya, dalam satu kelompok. Ada lagi juga yang menambahkan kesenjangan ekonomi antar pejabat dan non pejabat juga. Iya, iya. Ya, dan lain-lain lah ya. Oke, oke. Tapi yang mungkin yang paling dominan itu kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat dan kesenjangan ekonomi antar daerah. Seperti itu ya. Iya, nah ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan ekonomi antar daerah, ini Ya. kan kembali kepada potensi daerah itu sendiri. Begitu ya, Pak Khalil. Nah, seperti kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Pak Jokowi sempat agak kecewa dengan pemerintah daerah yang ternyata masih rendah Ya. dalam melakukan penyerapan APBN untuk belanja pembangunan. Apa tanggapannya, Pak? Memang betul ya. Jadi dalam satu sisi apa yang kebijakan yang telah digulirkan oleh pemerintah pusat itu tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Nah, oleh sebab itu saya dari dulu menyarankan sering adanya pertemuan berkala. Jadi Pertemuan antara berkala. pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota ya. Sehingga dengan demikian saling bisa memantau ya, memantau dan informasi nyambung antara atas dan bawah. Sekaligus mungkin fungsi pengawasan ya. Jadi fungsi pengawasan dari legislatif baik di PRRI maupun di PRD itu saya berharap untuk bisa ditingkatkan. Sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh kepala daerah ya, untuk oleh pimpinan daerah itu betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu ya. Nah ini Bapak ini kan salah satu cara untuk menanggulangi kesenjangan ekonomi ini dengan daya beli masyarakat, kemudian juga membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya gitu. Nah, kita tahu bahwa saat ini sudah memasuki masyarakat ekonomi ASEAN mengenai lapangan pekerjaan. Seperti apa nanti? Akan bertambah parahkah? Silakan. Ya, saya kira kalau kondisi yang ada saat ini seperti apa yang kita rasakan saat ini, di mana investor yang masuk itu rata-rata juga ikut dengan tenaga kerjanya. Padahal tujuan kita menarik investasi sebesar-besarnya untuk negara ini kan adalah bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Baik langsung, tentu kita utamakan langsung maupun tidak langsung. Nah, secara langsungnya adalah bagaimana supaya setiap investor yang masuk itu melibatkan secara langsung masyarakat kita. Tentu dengan skill yang berbeda-beda. Nah, sekarang ini kan kondisinya masih ada juga investor yang masuk bahkan dengan buruh tenaga kerja kasarnya ikut masuk sebagai bagian dari investasi yang mereka bawa. Saya kira ini pada akhirnya hanya akan menghabiskan sumber daya alam kita dan nilai plusnya buat masyarakat sangat kecil. Sekali lagi nilai plusnya buat masyarakat, apalagi masyarakat sekitar investasi di mana dilakukan itu sangat kecil. Nah, yang harus dilakukan memang adalah bagaimana supaya pemerintah pusat itu membatasi atau malah memberikan regulasi terkait dengan tenaga kerja. Jadi yang bisa masuk itu adalah tenaga kerja yang memang kita belum bisa siapkan. Jangan semua bisa masuk. Karena kalau misalnya tenaga kerja kita yang siap di sekitar investor melakukan investasi itu juga tidak bisa terlibat, itu juga akan rawan terhadap persoalan-persoalan keamanan dan lain-lain. Jadi ini harus menjadi bagian yang harus menjadi perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah. Karena memang ada beberapa daerah yang melalui peraturan daerahnya mengatur siapa yang bisa masuk di situ kalau ada investor. Itu saya kira bagian yang kita anggap sebagai sebuah pikiran-pikiran positif pemerintah daerah untuk bisa memanfaatkan tenaga kerja yang ada di wilayahnya masing-masing. Iya. Nah, ini Pak Khalil, kita juga tahu bahwa ada
program yang bersifat stimulus seperti Iya. KUR ya, ini juga Kredit usaha. diharapkan mampu mendongkrak Iya. geliat ekonomi begitu, khususnya adalah untuk para pelaku-pelaku ekonomi UMKM. Iya. Nah, apakah ini program KUR ini sudah berjalan cukup efektif dan juga produktif, Pak? Saya lihat di beberapa daerah sepertinya ada semacam kendala ya. Apa itu? Terutama penyampaian informasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat banyak yang masih belum tahu ya tata cara dan bahkan dari mereka banyak yang belum mendengar. Jadi bahwa ada KUR ya, Iya. belum mendengar. Nah, oleh sebab itu saya berharap kepada pemerintah daerah bagaimana menggerakkan kecamatan dan desa betul-betul secara simultan ya bersama-sama, sehingga dengan demikian informasi itu betul-betul sampai kepada masyarakat kelas bawah. Perlu difahami bahwa pada saat ini ketika banyak terjadi pengangguran dan lain sebagainya, saya berharap kepada pemerintah untuk lebih mendahulukan memprioritaskan pengusaha mikro dan bahkan yang masih belum mempunyai usaha itu Iya. bagaimana supaya di Support. ya disupport agar supaya dia bisa tentu dengan pelatihan kemudian setelah selesai pelatihan diberi alat-alat usaha ya. Nah, sehingga dengan demikian tumbuh usaha-usaha baru di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada lagi hal yang mungkin perlu ditekankan kepada pemerintah, yaitu KUR agar supaya tepat sasaran. KUR, Jadi ya. KUR tepat sasaran sehingga apa yang dikucurkan oleh perbankan kita itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu selain tepat sasaran, saya berharap untuk prosedurnya tidak dipersulit, ya, tidak dipersulit. Nah, sementara ini tidak semua perbankan itu bisa menyalurkan KUR dengan mudah ya. Jadi masih agak berbelit-belit. Nah, sehingga dengan demikian masyarakat banyak yang semacam putus asa ya untuk mendapatkan KUR itu sendiri. Iya. Seperti itu Ya, ya. memang masih banyak laporan yang kita dapatkan dari masyarakat. KUR yang kita sepakati dengan pemerintah bahwa 25 juta ke bawah itu tidak perlu ada jaminan. Iya. Ternyata rata-rata perbankan masih mencari apa yang menjadi agunan daripada kredit tersebut. Padahal harapan kita dengan KUR 25 juta ke bawah yang tidak perlu ada agunan itu kan sebenarnya bisa dipakai untuk menggerakkan memotivasi masyarakat untuk berusaha. Oke. Nah, apalagi kan sebenarnya perbankan itu kalau ini kan pertama dari sisi KUR-nya sendiri kan sudah disubsidi oleh pemerintah. Sehingga dengan 9% itu sebenarnya subsidinya ada 7%. 7%. Yang kedua, jaminan itu juga ada jaminan dari asuransi. Sehingga perbankan sebenarnya punya tanggungan hanya 30%. Jadi kalau misalnya dia memberikan 100 juta, hanya 37 juta yang menjadi jaminan risiko perbankan. Risiko perbankan. 70% itu dijamin oleh asuransi. iya. Nah, sekarang ini kalau misalnya masih ada perbankan yang sepertinya mempersulit masyarakat untuk mengakses KUR itu memang perlu kita juga pertanyakan. Apakah memang dia ada niat untuk menggerakkan roda ekonomi di masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu pemerintah, atau memang niatnya dia hanya untuk mencari Profit. keuntungan semata ya. Iya. Seperti itu ya. Artinya ada regulasi yang justru menghambat ya dalam rangka menggerakkan Regulasi internal di Iya, perbankannya. maksudnya di internal khususnya dari pihak bank yang memang tidak seiring sejalan juga dengan keinginan pemerintah pusat begitu, Pak Ahmed. Kita tidak mengatakan tidak sering sejalan, tapi dia masih mau fokus dengan sistem perbankannya. Oke. Padahal kan memang yang 25 juta ke bawah itu kita sudah hitung bahwa itu tidak bankable. Oke. Yang bankable itu ya 25 juta ke atas. Sehingga jangan mengikuti persyaratan perbankan untuk bisa memberikan yang 25 juta ke bawah itu. Karena itu kan kita pakai untuk memotivasi Iya. masyarakat untuk mereka bisa berusaha. Oke. Seperti itu ya. Terakhir Jadi nih. sebenarnya begini, pemerintah sudah cukup memberikan peluang ya pada masyarakat. Jadi untuk mendapatkan KUR ya Iya. sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, oleh sebab itu pada 2016 ini kan dikucurkan kalau tidak salah sekitar 100 triliun ya. Ya, lebih. Jadi 100 triliun lebih dalam rangka ini pelaksanaan KUR untuk masyarakat. Dan selain itu ada 10,5 triliun ya, subsidi bunga ya, subsidi bunga untuk masyarakat. Sehingga dengan demikian semangat dari pemerintah ini, saya berharap untuk bisa diejawantahkan oleh perbankan kita, utamanya di daerahnya. Oke. Ya. Ya. Oke, nah yang terakhir ini apa yang akan didorong DPR untuk mengatasi
kesenjangan semakin mengkhawatirkan ini, Pak? Ya, saya kira kalau untuk kesenjangan satu-satunya cara adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang miskin. Tentu dengan memberikan fasilitas kepada mereka untuk bisa berusaha, atau mungkin membukakan lapangan kerja buat mereka. Sepanjang tidak ada lapangan kerja, kemudian tidak ada kebijakan-kebijakan yang membuat mereka bisa lebih mudah berusaha, saya kira kesenjangan ini akan semakin panjang. Sekalipun ada teori yang menurut BPS adalah memang dalam proses perkembangan sebuah negara memang akan terjadi kesenjangan dulu, di mana orang kaya akan semakin kaya dulu sebelum mereka berinvestasi. Kemudian pada akhirnya dari investasi itu akan menarik masyarakat untuk semakin tinggi kesejahteraannya, sehingga akan semakin mengurangi gap atau gini ratio antara si kaya dan si miskin ini. Seperti itu. Kalau Bapak, apa yang akan didorong di tahun? Pertama, kita ingin mendorong pemerataan ya. Jadi pemerataan pada masyarakat secara keseluruhan, baik pemerataan antar masyarakat maupun pemerataan antar daerah. Nah, oleh sebab itu saya sangat salut pada Presiden, di mana daerah-daerah terpencil itu sudah diprioritaskan ya untuk pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan di daerah-daerah terpencil. Salah satu contoh misalkan program Papua Terang ya, dan program-program lain selain apa istilahnya tol laut yang saat ini sudah digalakkan oleh pemerintah. Nah, saya berharap dari situ nantinya kesenjangan ini bisa terkurangi. Untuk habis sama sekali saya kira sangat sulit ya, dan tidak mungkin lah ya, tidak mungkin. Yang target kita di APBN 2016 ini kan 39. Ya, 39. Iya. Kalau kesenjangan misalnya tidak ada warga miskin, kebijakan pemerintah juga akan berkurang nantinya. Kemudian yang kedua yang kita dorong adalah kebersamaan. Kebersamaan dan melepaskan ego masing-masing. Ego sektoral ya, Ego sektoral. Nah, terus terang sekarang mentang-mentang di eksekutif, dana ada di eksekutif, kebijakan ada di eksekutif. Nah, kadang-kadang yang seperti itu masih muncul. Nah, oleh sebab itu ke depan utamanya antara legislatif dan eksekutif itu mari kita sering ketemu, sinergi ya. Sering sharing, sering ketemu, sehingga dengan demikian apa yang diharapkan oleh masyarakat betul-betul bisa terpenuhi. Soalnya kita yang di legislatif kita mempunyai masa real, dan kita tahu ya, kita setiap 2 bulan sekali turun ke masyarakat serap aspirasi, sehingga dengan demikian aspirasi yang ada di masyarakat itu kita bawa ke sini untuk kita tindak lanjuti, sebagiannya melalui sering ketemu antara eksekutif dan legislatif. Memang dalam satu sisi kita ada rapat komisi dengan kementerian dan lain sebagainya, tapi terus terang itu lebih banyak formalitas gitu loh. Lebih banyak formalitas. Belum menyentuh pada hal-hal yang substansial. Oke, baik. Terima kasih Pak Holil, terima kasih Pak Amir. Ya, pemirsa, demikian tadi perbincangan kami bersama kedua narasumber kita, Dita ya, mengenai tentang kesenjangan atau ketimpangan ekonomi begitu. Tuh, ada Pak Amir Ruskara dari anggota Dewan Komisi 11 ya, kemudian juga ada Pak Holil Rahman dari anggota Dewan Komisi 6 DPR RI. Nah, sudah berbincang, sudah puas ya jawaban-jawabannya. Betul. Yang terpenting adalah kalau kita sedikit garis bawahi dari perbincangan di pagi hari ini, narasumber menyampaikan pentingnya sinergisitas antara eksekutif dengan legislatif, lalu kemudian juga ego sektoral. Ego sektoral harus juga dikesampingkan ya. Betul sekali, Dita. Seperti itu pemirsa, dan berarti berakhir pula perjumpaan kita di Semangat Pagi Parlemen pada hari ini. Dan juga terakhir kami akan informasikan bahwa sesudah Semangat Pagi Parlemen kami akan menyiarkan secara langsung rapat paripurna pembukaan masa sidang ya, langsung disiarkan ya. Betul sekali. Akhir kata saya Nandita Eriska dan juga rekan saya Gobang Pamungkas. Dan juga Pak Amir Ruskara dan juga Pak Holil Rahman mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Kami akan jumpa esok hari seperti biasa pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas dan salam semangat pagi. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak.